Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami. Tentunya channel yang selalu menginformasikan dan membahas tentang keluhan-keluhan motor Anda. Tentunya untuk supaya kita bisa menambah wawasan, ya, memperluas informasi tentunya. Dan ini kita saat ini membahas tentang adanya keluhan dari motor Vega Force yang dimana langsam atau stasionernya tidak stabil ketika kita tutup gas, mati mendadak, ya. Awal kita coba untuk melakukan pemeriksaan di bagian fuel pump atau pompa bensin, ya. Ternyata pompa bensin dalam keadaan optimal atau performanya dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan ataupun tidak adanya mengharuskan untuk mengganti part tersebut. Dan masih terjadi kendala yang sama, ya, setelah kita melakukan pemeriksaan bagian fuel pump. Oke, dilanjut karena memang fuel pump udah kita cek dalam kondisi yang optimal. Kita coba untuk memeriksa bagian depan, ya, teman-teman semuanya. Bagian komponen injeksi, tentunya bagian throttle body, injektor juga kita cleaning. Kita coba memeriksa, ya. Tapi untuk sebelumnya karena memang untuk Vega Force ini untuk mengakses bagian injeksi kita harus membuka cover dulu, ya. Cover harus tetap kita buka, ya, tentunya. Oke, cover sudah kita lepas, kita sudah buka. Kita coba untuk memeriksa coupler yang tentunya berhubung ke bagian sensor-sensor yang ada di bagian komponen-komponen injeksi. Tentunya dengan alat ukur dan secara visual kasat mata, apakah memang ada coupler terlepas atau soket, ya, yang intinya tidak terkoneksi dengan baik, ya, yang mengakibatkan adanya keluhan di motor tersebut. Oke, dilanjut karena memang ini termasuk rumit juga, ya. Ini memerlukan waktu yang lama, memerlukan juga penanganan khusus juga. Ini kita coba naik ke fit khusus, ya. Karena ini yang tadinya hanya sebatas memeriksa, tapi ini harus ada tindakan lanjutan yang berhubungan dengan pembongkaran kayaknya ini, karena kalau kita tidak tangani secara khusus, ini tidak ketemu penyakitnya, ya. Kita coba pecahkan masalahnya, apakah memang hanya di bagian injeksi atau memang ada faktor lain. Tapi kami coba ini bongkar bagian engine, ya, karena untuk bagian injeksi semuanya sudah terperiksa. Kita sudah cek juga masih dalam kondisi aman, ya, bagus, tidak ada coupler terlepas atau koneksi terlepas, injektor juga bagus, throttle body juga kita sudah bersihkan. Kita coba bongkar bagian mesin karena keluhan masih tetap belum terselesaikan, ya. Kita coba untuk bagian kompresi karena kita mengingat ada 3 faktor kinerja mesin. 1, bahan bakar yang baik, pengapian yang baik, kompresi yang baik. Nah, untuk 2 faktor bahan bakar yang baik dan pengapian yang baik sudah kita periksa dan memang benar-benar dalam kondisi optimal atau dalam kondisi prima. Untuk selanjutnya kita coba untuk salah satu yang belum kita periksa adalah bagian kompresi. Apakah memang ada kebocoran di bagian kompresi atau ada komponen-komponen part yang memang harus sudah diganti karena aus atau karena faktor pemakaian usia yang cukup lama, ya. Oke, kita coba langsung pembongkaran aja di bagian head dulu, ya, karena memang kita fokuskan ke bagian head atau kepala mesin. Biasanya ada di bagian klep atau valve, ya, atau memang apa sih yang terjadi di sana, atau ada bengkok atau ada ganjalan di bagian penampang katup klep sehingga mengakibatkan kebocoran di bagian kompresi yang ke arah klep exhaust atau bagian hisapannya klep intake, ya. Kita coba bongkar bagian sintriknya, kalau bahasa sini sintrik, ya, teman-teman semuanya. Ini dengan baut 12, ya, ini ada baut 12, ya, untuk terpasang di bagian sintrik. Dan lupa untuk kendorkan dulu bagian tensionernya supaya kita mudah untuk melepas. Tapi jangan lupa juga topkan dulu, ya, di TMA-nya supaya dalam kondisi benar-benar di titik yang sesuai, ya, di TMA-nya, ya. Ya, oke, kita coba bongkar. Oke, kita coba lepas, ya.
Oke, jangan lupa untuk kendorkan supaya pembongkaran atau pelepasan bagian sidrik itu mudah. Kita kendorkan dulu tensionernya atau kita pantek dulu supaya naik, biar si tensionernya atau si bagian rantai camnya mulai kendor ya. Oke, untuk gigi sidriknya udah kita lepas. Kita bongkar dan kita buka untuk baut, ada baut L2 ya di sebelah kiri. Ini juga kita buka bagian baut headnya ya, ada 4 mur yang kita harus lepas ya. Oke, mur yang 4 untuk mur headnya udah kita buka ya. Kita lepas juga bagian ring, kalau istilahnya ringnya ya. Nah, ini kita lepas bagian headnya. Kita coba periksa apakah memang ada penumpukan kerak atau memang ada komponen yang sudah saatnya pergantian ya. Di sini juga udah kelihatan dari awal pembukaan ya, untuk bagian kubah bagian ruang bakar ini ada penumpukan karbon ya, istilahnya kerak lah kalau bahasa sini. Kita coba bongkar, kita coba lihat apakah bagian pistonnya juga ada rusak atau memang perlu kita untuk pembersihan, atau bagian ring pistonnya yang kurang pegas atau istilahnya kurang optimal. Untuk awal kita coba teliti dulu di bagian head ya, tentunya untuk memeriksa lah intinya apa memang di bagian itu yang kena. Tapi kita lihat dulu penampang kepala piston ya. Ya, ini ada juga penumpukan kerak di sini. Jadi kita agak mencurigai ini ternyata banyak penumpukan sisa pembakaran ya. Jadi kita coba untuk membuka bagian head dulu, apakah memang ada bagian yang harus kita perbaiki di sini atau harus ada yang harus kita bersihkan. Oke, kita lepas ya. Kita lihat untuk camnya kita juga kita udah lepas. Untuk bagian per kita coba lepas dulu ya, pernya. Untuk bagian klep, maaf. Untuk dilepas dulu ya, kita menggunakan cara cepat saja ya, supaya cepat karena ini customernya juga minta cepat ya. Dalam jangka waktu 1 jam kita harus selesai untuk menangani masalah ini. Oke, kita lepas ya per klepnya dengan coba melepas koternya. Sudah kita lepas 2 per exhaust dan per intake-nya udah kita lepas. Nah, ini klep juga udah kita lepas. Dan ternyata memang ada hal aneh atau istilahnya ada ganjalan di sini, adalah di bagian klep buang atau klep exhaust ada penumpukan kerak ya. Nah, ini kita bisa lihat jadi tidak rata dalam posisi katupnya itu, pas posisi rapatnya itu kurang rapat ya. Ternyata ada penumpukan kerak di sini. Jadi mengakibatkan kompresinya bocor ya. Nyala bisa, cuman posisinya untuk kita posisi di stasioner tutup gas secara langsam itu tidak bisa. Jadi karena ada kebocoran di sini, jadi masalahnya muncul di sini. Ternyata bisa kita temukan 3 faktor komponen atau istilahnya 3 faktor kinerja mesinnya. Kita coba untuk jadi landasan dasar untuk kita mencari suatu penyakit ini. Dan tentunya ternyata di bagian inilah yang ada masalah ya, ternyata di bagian kompresi. Jadi untuk bagian pengapian yang baiknya sudah kita periksa, untuk bahan bakar yang baiknya juga kita udah periksa, dan ternyata di sini masalahnya di bagian kompresi ya. Kita coba pasang kembali lah, kan kita udah bersihkan ya, kita dipercepat saja karena memang durasi juga. Kita coba langsung pasang ya. Pasang kembali lah karena udah kita skir juga, udah kita bersihkan juga ya. Ini untuk pemasangan per klep ya, ini basic aja lah ya. Untuk ini ada tanda kuning atau istilahnya kalau bahasa kita ada marking, dan untuk marking di situ pasti per yang paling rapat atau paling
merapat pasti yang paling bawah, karena untuk pembukaannya lebih cepat. Yang paling renggang itu bagian atasnya, bagian keluar ya. Itu hanya basic saja sih, bukan menggurui, mohon maaf, karena ini basicnya dari kami seperti itu ya. Itu juga udah ada marking cat atau pilok warna kuning, layar cat warna kuning, itu pasti yang paling bawah. Untuk pemasangan kita cara cepat saja ya, kita tidak menggunakan tool untuk tool spring. Untuk menggunakan itu susah, lama ya. Pakai cara cepat saja. Oke, kita coba pasang. Kadang juga susah ya kalau misalkan seperti ini, ada juga agak meleset atau gimana, tapi nggak apa-apa gitu, karena memang kurang pas aja. Ditekan aja dan diperkencang aja di bagian itunya, bagian penekanannya, jadi biar lebih rata dalam sekali penekanan. Oke, sudah terpasang. Kita coba pasang kembali camnya. Oke, pasang juga untuk rocker armnya atau pelatu klep lah kalau pada sini. Rocker armnya kita coba pasang. Untuk di Yamaha Pegaforce itu ada Boss ya, ini seperti itu untuk menyeimbangkan atau menstabilkan posisi bagian rocker arm ya. Kita coba pasang dan jangan sampai kelupaan ya untuk memasang itu, karena memang nantinya akan berakibat kurang presisi ya untuk pemasangan di bagian rocker arm. Oke, sudah kita pasang. Kita coba untuk melakukan pemasangan ke bagian motornya supaya lebih cepat. Kita langsung pasang aja. Kita bersihkan dulu ya, jangan sampai ada debu yang melekat. Oke, kita pasang. Untuk bagian headnya ya, untuk piston juga kita sudah bersihkan tentunya ya, tidak lupa kami bersihkan dan memang wajib kita bersihkan. Juga kita sudah periksa bagian ringnya masih bagus dan tidaknya, dan memang masih bagus, tidak untuk diganti. Kita coba pasang lagi yang lama. Kita coba pasang untuk baut-bautnya atau mur pengikat di bagian head. Kita coba pasang. Oke, kita pasang. Kita kencangkan. Baut L ya, jangan lupa ada baut L di bagian sebelah kiri motor. Itu untuk pengencangan sebelah sana, jadi untuk penyentabilan lah ya istilahnya, supaya tidak bocor. Kita kencangkan. Untuk pengencangan tentunya harus menggunakan torsi khusus ya, kunci torsi. Tapi kita saat ini langsung saja. Nanti saya tidak tampilkan untuk pas pengencakan menggunakan kunci torsi, karena ini waktu dan durasi harus benar-benar dimanfaatkan sedemikian rupa ya. Nah, ini juga pengencangan kita sudah terpasang. Bagian sintrik sudah terpasang. Baut knalpot juga sudah kita pasang, karena memang waktu yang mepet, customernya minta cepat ya. Waktu tinggal beberapa menit lagi, motor sudah dalam tahap finishing ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala berarti. Mudah-mudahan masalahnya sudah terselesaikan di sini. Busi kita pasang kembali. Oke, kop silinder, kop headnya juga kita sudah pasang ya. Dan dipastikan oli juga sudah bagus ya, sirkulasi orinya. Tadi kita
sebelum pemasangan kita diengkol dulu apakah ada naik atau tidak untuk oli ke bagian head. Oli bagus ya, dalam tanda kutip tidak ada sumbatan di bagian saluran oli. Kita kencangkan. Oke, semuanya sudah terpasang. Kita coba untuk menyalakan engine ya. Apakah sudah bisa dipastikan penyakitnya benar-benar dari sana atau memang ada keluhan atau tambahan lain dari faktor lain ya. Coba kita nyalakan. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Nah, ini kita coba nyalakan dan alhamdulillah motor sudah kembali baik ya. Jadi performanya sudah kembali optimal. Jadi masalahnya sudah ketemu dari bagian kompresi yang kurang baik. Jadi intinya masalah sudah terselesaikan.